Kiai Haji Ali Maksum merupakan putra pertama dari Kiai Haji Maksum bin Kiai Haji Ahmad Abdul Karim dengan Nihaj Nuriyah binti Kiai Haji Muhammad Zain Lasem. Kiai Haji Ali Maksum memiliki panggilan populer di kalangan para santri, teman-teman dan keluarga pesantren yaitu Wak Ali. Kiai Haji Ali Maksum ialah seorang ulama kelahiran tanggal 2 Maret tahun 1915 di Desa Soditan Lasem Kabupaten Rembang. Ayahanda Kiai Haji Ali Maksum, yakni Kiai Haji Maksum bin Ahmad atau lebih dikenal dengan panggilan Mbah Maksum merupakan pendiri serta pengasuh pesantren Al-Hidayah di Desa Soditan Lasem Kabupaten Rembang. Pada saat itu, pondok pesantren Al-Hidayah ialah pondok pesantren yang menjadi pusat rujukan para santri dari berbagai daerah, khususnya pada bidang pengajaran kitab Alfiyah Ibnu Malik beserta Syarah Ibnu Aqil Nahwu, Saraf, dan Balagah dan kitab Jamul Jawami. Mbah Maksum berharap agar Kiai Haji Ali Maksum menjadi ulama ahli fiqh di kemudian hari. Maka dari itu, beliau mengajarkan putranya kitab-kitab fikih secara intensif. Akan tetapi, Kiai Haji Ali Maksum lebih senang mempelajari kitab-kitab nahwu dan saraf. Kiai Haji Ali Maksum mempelajari kitab-kitab di bawah pengawasan ayahnya hingga tiba waktunya beliau dikirim oleh sang ayah ke Pekalongan untuk menjadi santri dari Kiai Amir. Setelah itu, pada usia 12 tahun Kiai Haji Ali Maksum melanjutkan belajarnya di Termas dan menjadi santri dari Kiai Dimyati Termas Pacitan, Jawa Timur. Pada saat itu, pesantren Termas yang terletak di pelosok Pacitan dan hanya dapat ditempuh dengan menggunakan kaki merupakan pesantren yang populer disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pesantren Termas menolak dan menentang kolonial Belanda, serta berusaha menghindar dari pengaruh budayanya. Kedua, mayoritas keluarga pesantren tergolong sangat alim sehingga pesantren Termas sangat diprioritaskan sebagai gudang ilmu agama. Ketiga, kegiatan ilmiah di Termas sangat intensif karena mendapat dukungan dari keluarga pesantren. Bahkan kebebasan ilmiah yang dikembangkan pesantren Termas berakibat pada munculnya madrasah kontroversial di dalam pondok pada tahun 1928 yang didirikan oleh seorang santri senior bernama Sayyid Hasan Bagbut. Madrasah yang didirikan oleh Sayyid memiliki tenaga pengajar dari luar pesantren. Kitab-kitab yang diajarkan di pesantren Termas bervariasi seperti Fathul Muin, Tafsir Jalalaini, Minhajul Qawim, Al-Ashiban wa Nashairi, Sahih Bukhari dan Muslim, Alfiyah Ibnu Malik, Del. Pengajaran kitab diajarkan setiap malam. Selain itu, terdapat kebijakan dari pengajar yaitu memberikan kesempatan mengajar bagi para santri senior untuk mengajari adik kelas mereka. Hal tersebut membuat semangat para santri senior menggebu-gebu dan ingin berkompetisi dalam bidang keilmuan. Disebabkan faktor-faktor yang melatar belakangi pesantren Termas, maka pada tahun 1927 Kiai Maksum bin Ahmad mengirim Kiai Ali Maksum atau Wak Ali ke pesantren Termas dan menitipkan putranya pada bimbingan temannya, yaitu Kiai Haji Dimyati. Dan juga sebaliknya, Kiai Haji Dimyati menitipkan putranya yang bernama Gus Hamid Dimyati dan Gus Habib Dimyati kepada Kiai Haji Maksum di pesantren Hidayah Lasem. Wak Ali merupakan seorang santri yang cerdas dan juga sangat tekun belajar sehingga memiliki pengetahuan wawasan yang luas. Dan menguasai banyak kitab-kitab kuning. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Dimyati bahwasannya Wak Ali ialah seorang santri yang tekun belajar. Ia sering tidak tidur hingga larut malam ditemani dengan kitab-kitab kuning yang berserakan di kamarnya sehingga kamarnya tidak terlihat rapi. Akan tetapi, ia menjadi rujukan teman-temannya dalam membaca kitab kuning. Seperti Gus Muhammad, putra dari Syekh Mahfuz At-Tarmisi sering berguru kepada Wak Ali Maksum dalam bidang membaca kitab kuning. Kitab-kitab yang dipelajari oleh Wak Ali Maksum sangat banyak, bukan hanya terbatas kitab-kitab yang diajarkan oleh para pengajar. Di pesantren seperti kitab-kitab Mutabaroh karya ulama salaf. Akan tetapi Wak Ali juga mempelajari kitab-kitab karya ulama pembaharu, yang merupakan kitab larangan untuk dibaca dan dipelajari tanpa adanya pembimbing. Kitab-kitab tersebut dilarang di beberapa pesantren khususnya pesantren Termas. Seperti kitab Tafsir Al-Manar karya Rashid Ridha murid Muhammad Abduh, kitab Tafsir Al-Marogi, kitab Fatawa karya Ibnu Taimiyah, kitab-kitab karya Ibnul Qayyim, DCB. Akan tetapi, tidak ada yang melarang Wak Ali Maksum untuk mempelajari kitab tersebut walaupun tanpa adanya pembimbing, bahkan Kiai Haji Dimyati pun mengetahui bahwa Ali Maksum mempelajari kitab-kitab karya ulama pembaharu yang ia peroleh dari teman-temannya di Tanah Haram, santri ayahnya,
dan juga keluarga Termas ketika mereka pulang dari ibadah haji. Kiai Haji Dimyati memberi kebebasan kepada Ali Maksum karena Ali Maksum dipandang memiliki dasar-dasar pesantren yang cukup kokoh. Kiai Haji Ali Maksum sangat senang mempelajari ilmu tafsir Al-Quran. Dan ilmu tersebut yang menemani beliau menjadi ulama tafsir termasyhur di Indonesia. Selain itu, beliau juga menyenangi bahasa Arab, sehingga beliau menguasai kitab-kitab Nahwu seperti Kitab Dahlan, Asyimuni, Alfiyah Ibnu Malik dan syawahidnya. Sehingga di kemudian hari, Wak Ali dijuluki Munjid Berjalan dan menjadi pakar ahli bahasa Arab terkemuka. Selain itu, dikarenakan kegemarannya dalam bidang bahasa Arab, ia menciptakan metode baru dalam pembelajaran tasrif. Metode ini diberi nama As-Sarful Wadih. Ia telah menerapkan metode pembelajaran ini di pesantren Termas ketika ia diberi kesempatan untuk menjadi guru di pesantren tersebut. Metode ini berbeda dengan metode sorof yang telah ada pada saat itu, misalnya metode tasrif susunan Kiai Muhammad Maksum bin Ali dari Jombang dalam bukunya yang berjudul Al-Amsilah et-Tasrifiyah. Metode yang diciptakan oleh Kiai Haji Ali Maksum dinilai sangat efektif dan praktis. Wak Ali juga menerapkan metode tersebut di pondok pesantren Krapyak pada saat ia telah diajak untuk bergabung di pondok pesantren tersebut. Para pengajar di Krapyak dan juga para santri menyebut metode ini dengan sebutan tasrifan Krapyak. Metode ini masih digunakan sampai saat ini di pesantren yang terletak di Krapyak, serta digunakan juga oleh para alumnus pesantren Krapyak yang berkesempatan untuk mengajar di berbagai daerah. Kegemaran Kiai Haji Ali Maksum atau Wak Ali di bidang keilmuan selain tafsir dan bahasa Arab ialah di bidang syair-syair dan kalam hikmah. Wak Ali sering secara spontan bersyair atau mengeluarkan butir-butir kalam hikmah pada saat ia sedang berceramah, mengajar ataupun berpidato. Selain hobinya di bidang keilmuan, beliau juga memiliki hobi lain yang unik. Seperti mendengarkan lagu jazz. Wak Ali sering mendengarkan lagu-lagu jazz di kamarnya dan juga berdendang ria ditemani oleh seorang atau beberapa santri yang diminta untuk memijat beliau sambil bersenda gurau. Menyuruh seorang santri untuk menemani beliau mendengarkan musik jazz serta memintanya untuk memijat ialah sebuah metode yang digunakan oleh Wak Ali agar santri tersebut lebih dekat dengan Wak Ali dan tidak merasa takut terhadap Wak Ali. Wak Ali dipercaya oleh Kiai Haji Dimyati Unutek mengajar para santri pada usia yang sangat muda. Dalam menjalankan tugas mengajar, Wak Ali sangat menguasai kitab yang diajarkan kepada murid-muridnya. Selain itu, Wak Ali juga merupakan sosok yang tegas, disiplin, dan simpatik. Oleh sebab itu, beliau memperoleh kedudukan yang terhormat di kalangan keluarga pesantren serta menjadi sosok yang disegani oleh para santri. Selain mendapat julukan Munjid Berjalan, Wak Ali juga dijuluki 4 serangkai bersama teman-temannya, yaitu Gus Rahmat Dimyati, Gus Hamid Dimyati, dan Gus Muhammad bin Syekh Mahfuz et-Tirmasi. Mereka dijuluki 4 serangkai karena dapat menyumbangkan ide-ide baru yang sangat berkontribusi bagi kemajuan pesantren Termas. Ide-ide Wak Ali antara lain ialah menerapkan sistem madrasi dalam sistem pesantren Termas, dengan tenaga pengajar dari dalam pesantren sendiri. Pada awalnya, ide yang diajukan oleh Wak Ali ditolak oleh Kiai Haji Dimyati, karena trauma dengan pendidikan madrasah kontroversial oleh Sayyid Hasan Bakbut. Akan tetapi setelah konsep dari penerapan sistem madrasi tersebut dipandang jelas oleh Kiai Haji Dimyati, yaitu dapat mendukung kemajuan pesantren. Maka pada akhirnya Kiai Haji Dimyati mengizinkan berdirinya madrasah tersebut dan pada saat itu juga di usia 19 tahun, Wak Ali diberi amanah untuk menjadi direktur dari madrasah yang ia bangun. Kesempatan ini digunakan dengan sebaik-baiknya oleh Wak Ali untuk melakukan pembaharuan di bidang metode pengajaran dan kurikulum, antara lain dengan cara memasukkan pengajaran kitab-kitab baru dengan karya ulama modern ke dalam kurikulumnya. Seperti kitab Qiraatul Rasyidah, Nahwu Al-Wadi dan lain sebagainya. Setelah Wak Ali Maksum kembali dari Termas ke Lasem, kepemimpinan madrasah diserahkan kepada Gus Hamid Dimyati sebagai direktur dan A. Mukti Ali sebagai wakil. Selepas pulang dari Termas, Wak Ali membantu ayahnya mengajar di pesantren Al-Hidayah, Lasem. Wak Ali mengajar pada bidang yang ia senangi, yaitu ilmu bahasa Arab dan tafsir Al-Quran. Selain mengajar, Wak Ali juga memperbaiki sistem pendidikan dan pengajaran pesantren dan tetap berpedoman pada sebuah prinsip, mempertahankan tradisi lama yang masih layak dan mengambil tradisi baru yang lebih baik.
Pembaharuan yang Wak Ali lakukan mendapat respon positif dari berbagai kalangan serta mampu mendongkrak jumlah santri pada saat itu. Wak Ali dan Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Pesantren Krapyak ialah pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Raden Muhammad Munawir. Pada awalnya pesantren Krapyak bernama Rubat Al-Quran, yaitu pesantren yang hanya mengajarkan tentang Al-Quran seperti mempelajari ilmu tajwid, mempelajari kandungan Al-Quran serta menghafal Al-Quran. Akan tetapi, setelah KHR Munawir wafat, sesuai wasiat serta kesepakatan keluarga, kepemimpinan pesantren diambil alih oleh kakak beradik, KHR Abdullah Afandi Munawir dan KHR Abdul Qadir Munawir. KHR Abdullah Afandi Munawir yang bertugas sebagai penanggung jawab dalam urusan sarana prasarana pesantren, dan KHR Abdul Qadir Munawir bertugas sebagai penanggung jawab dalam urusan Al-Quran. Selain berubahnya struktur kepemimpinan saat itu, berubah pula nama dari pesantren tersebut berubah menjadi Pesantren Al-Munawir. Akan tetapi pesantren ini lebih terkenal dengan sebutan Pesantren Krapyak dikarenakan letaknya yang di Krapyak, Yogyakarta. Setelah manajemen pesantren diambil alih oleh dua orang anak dari KHR Munawir, satu persatu santri meninggalkan pesantren. Walaupun demikian, aktivitas pesantren seperti pengajian Al-Quran masih aktif seperti biasanya. Kondisi ini membuat keluarga pesantren khawatir terhadap kelestarian pesantren pada masa yang akan datang. Pada tahun 1943, keluarga pesantren bersepakat dan memutuskan untuk mengirim delegasi menemui Kiai Ali Maksum, yang pada saat itu telah masyhur akan keberhasilannya membenahi sistem pesantren ayahnya di Lasem dan mampu menjadikan jumlah santri semakin bertambah, agar bersedia untuk mengatasi masalah yang ada di Krapyak. Namun, permohonan ini ditolak oleh Kiai Ali Maksum. Beberapa bulan kemudian, datang lagi utusan ke Lasem. Yang datang ke Lasem adalah istri KHR Muhammad Munawir, Nyai Sukis. Pada saat itu, Nyai Sukis didampingi oleh KHR Abdullah Afandi Munawir, yang sangat mengharapkan agar Kiai Ali mau diajak ke Krapyak. Akhirnya keteguhan Kiai Ali goyah dan ia mau untuk diajak ke Krapyak. Sejak Kiai Ali berada di Krapyak, kepemimpinan pesantren di Krapyak berada di bawah pengelolaan dan pengawasan tiga serangkai, yaitu KHR Abdul Afandi dengan tugas menangani urusan sarana prasarana serta mengurus urusan ekstern pesantren. KHR Abdul Qadir sebagai pengasuh tahfidz Al-Quran dan urusan intern pesantren. Kiai Haji Ali Maksum yang bertugas sebagai penanggung jawab dalam pembenahan sistem pendidikan pesantren serta pengajaran kitab-kitab kuning. Ketiga pemimpin tersebut bahu-membahu dalam memajukan pesantren. Dalam kondisi ini Kiai Haji Ali Maksum memikirkan planning agar dapat memajukan pesantren dengan pesat. Pertama, perlunya tenaga pengajar inti dari dalam pesantren. Dalam hal ini, selama 2 tahun pertama yaitu tahun-tahun 1943 sampai tahun 1944, aktivitas secara intensif difokuskan pada pencarian tenaga pengajar dari dalam pesantren. Hal tersebut melibatkan seluruh putra dan menantu dari Kiai Haji Munawir, serta tetangga. Sedangkan aktivitas dari luar pesantren serta penerimaan santri ditutup untuk sementara waktu. Kedua, perlunya pengembangan sistem pendidikan dan pengajaran serta kurikulum pesantren. Dalam hal ini Kiai Haji Ali Maksum membuat sistem pendidikan dan pengajaran intensif. Dikala itu, murid-murid harus mengikuti berbagai pengajian kitab kuning sejak ba'da subuh hingga pukul jam 9 malam. Hal tersebut tidak membuat semangat belajar murid-murid pesantren Krapyak luntur, walaupun disiplin yang diterapkan sangat ketat. Alhasil dari semua planning Kiai Haji Ali Maksum berjalan lancar tanpa suatu hambatan. Seperti kaderisasi memiliki kesiapan dalam segala aspek, seperti mengelola, memajukan dan mengembangkan pesantren yang pada akhirnya mereka dapat menjalankan tugas, wewenang serta aktivitas sesuai dengan bidang masing-masing. Dan dalam jangka waktu yang relatif singkat, pesantren Krapyak dalam pengasuhan Kiai Haji Ali Maksum mengalami perkembangan pesat setahap demi setahap. Seperti bertambahnya jumlah santri pada saat itu, berkembangnya sistem pendidikan pesantren yang tidak hanya berpusat pada pembelajaran Al-Quran. Akan tetapi, juga pada kajian kitab kuning. Dan keduanya berjalan secara seimbang, sehingga menjadi aktivitas utama serta menjadi ciri khas pesantren. Selain itu Kiai Haji Ali Maksum juga pernah mendirikan lembaga-lembaga formal dalam sistem madrasi. Seperti Madrasah Ibtidaiyah Putra, Madrasah Sanawiyah Putra, Madrasah Salafiyah,
Madrasah Hufaz, Madrasah Diniyah, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Walaupun Kiai Haji Ali Maksum merupakan seorang yang sibuk, tetapi ia pernah berkecimpung di dunia organisasi. Kiai Haji Ali Maksum pernah mewakili Partai NU menjadi konstituanten, yaitu seperti MPR yang bertugas membuat UUD sebelum dibubarkan oleh Bung Karno melalui dekret presiden. Ia juga pernah menjadi syuria pada tahun 1980 diangkat menjadi Rois UMNO. Selain itu beliau juga pernah diangkat menjadi dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kiai Haji Ali Maksum menikah dengan Nyai Haj. Hashimah Munawir dan mendapatkan 8 orang putra-putri, yaitu, Adib wafat saat masih kecil Kiai Haji Atabik Ali, H. Jirjis Ali, Nyai Haj. Siti Hanifah Ali, Nyai Haj. Duroh Nafisa Ali, Nafiah wafat saat masih kecil M. Rifki Ali atau lebih terkenal dengan panggilan Gus Kelik, dan Haj. Ida Rufaidah Ali. Kiai Haji Ali Maksum banyak memiliki karya tulis. Antara lain yaitu, Mizanul Uqul fi Ilmil Mantik, yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu mantik, Sorful Wadi, yang berisi kaidah-kaidah dan Amsilatut Tasrif, latihan praktis tasriful kalimah, dengan metode baru temuan Kiai Haji Ali Maksum, Hujatu Ahli Sunnah wal Jamaah, berisi kajian dalil-dalil argumentasi syariah yang dijadikan sebagai dasar berpijak kaum Nahdiyin dalam melaksanakan amaliyah atau tradisi kenuan dan sebagainya. Kiai Haji Ali Maksum wafat di Yogyakarta pada akhir November tahun 1989 atau seminggu setelah Muktamar Nuklir.